Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami berbagai perubahan fisiologis yang mempengaruhi kebutuhan gizi. Penurunan fungsi organ, perlambatan metabolisme, dan berkurangnya kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi membuat lansia memerlukan pola makan khusus. Nutrisi yang sebelumnya cukup pada usia muda, kini perlu ditingkatkan dalam kualitas dan keseimbangannya untuk mendukung kesehatan secara keseluruhan. Tanpa perhatian khusus terhadap kebutuhan ini, lansia lebih rentan terhadap penyakit degeneratif, gangguan pencernaan, dan penurunan kekuatan otot, serta fungsi kognitif. Sayuran memainkan peranan penting dalam memenuhi kebutuhan nutrisi lansia karena kaya akan serat, vitamin, mineral, dan antioksidan. Serat membantu menjaga kesehatan pencernaan, mencegah konstipasi, dan mendukung keseimbangan kadar gula darah. Vitamin dan mineral seperti vitamin C, vitamin K, kalium, dan magnesium membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan jantung, serta mempertahankan kepadatan tulang. Antioksidan dari berbagai jenis sayuran juga berfungsi melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, memperlambat proses penuaan, dan mencegah peradangan kronis. Namun, tidak semua jenis sayuran aman atau ideal untuk dikonsumsi lansia tanpa pertimbangan khusus. Beberapa sayuran dapat menyebabkan efek samping seperti perut kembung, gangguan tiroid, atau bahkan memperparah kondisi medis tertentu bila dikonsumsi secara berlebihan atau tanpa pengolahan yang tepat. Oleh karena itu, penting bagi lansia dan para pendampingnya untuk memilih sayuran yang tepat dengan memperhatikan kondisi kesehatan masing-masing individu. Dengan pemilihan yang cermat, sayuran dapat menjadi sumber kekuatan alami untuk mempertahankan kualitas hidup di usia lanjut. Brokoli merupakan salah satu jenis sayuran hijau yang mendapat banyak perhatian dalam dunia kesehatan, terutama untuk pemenuhan gizi pada lansia. Sayuran ini termasuk dalam keluarga cruciferous bersama kembang kol dan kubis, yang dikenal memiliki kandungan nutrisi sangat tinggi. Bagi lansia, konsumsi brokoli secara rutin dapat memberikan perlindungan tambahan terhadap berbagai penyakit yang kerap menyerang di usia tua. Salah satu keunggulan utama brokoli adalah kandungan seratnya yang tinggi. Serat sangat penting bagi lansia untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan, mencegah sembelit, dan mendukung flora usus yang sehat. Dengan pencernaan yang lancar, tubuh lansia dapat menyerap nutrisi dengan lebih baik, sehingga meningkatkan energi dan kualitas hidup sehari-hari. Selain serat, brokoli kaya akan vitamin C, salah satu antioksidan kuat yang mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Pada usia lanjut, daya tahan tubuh cenderung menurun, sehingga penting untuk memperkuatnya dengan asupan vitamin C yang cukup. Konsumsi brokoli dapat membantu mengurangi risiko infeksi, mempercepat penyembuhan luka, serta melindungi tubuh dari paparan radikal bebas. Tidak hanya itu, brokoli juga mengandung kalsium dan vitamin K dalam jumlah yang signifikan, dua nutrisi yang berperan besar dalam menjaga kesehatan tulang. Lansia sangat rentan mengalami osteoporosis atau pengeroposan tulang, sehingga mengonsumsi makanan yang mendukung kekuatan tulang menjadi prioritas utama. Brokoli memberikan kombinasi nutrisi ini secara alami dan mudah diserap oleh tubuh. Selain manfaat untuk tulang, brokoli juga mengandung senyawa bioaktif seperti sulforaphane. Sulforaphane diketahui memiliki efek perlindungan terhadap kanker dan membantu mengurangi peradangan di dalam tubuh. Bagi lansia yang lebih rentan terhadap perkembangan penyakit kronis, konsumsi brokoli dapat menjadi langkah pencegahan yang alami dan efektif. Brokoli juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Kandungan antioksidan, serat, dan kalium dalam brokoli bekerja sama untuk mengontrol tekanan darah, mengurangi kadar kolesterol jahat (LDL), dan memperlancar aliran darah. Dengan menjaga kesehatan jantung, risiko stroke dan serangan jantung yang umum di usia lanjut dapat ditekan secara signifikan. Selain manfaat fisik, brokoli juga diketahui memberikan kontribusi terhadap kesehatan kognitif. Penelitian menunjukkan bahwa antioksidan dan senyawa fitokimia dalam brokoli berpotensi membantu melindungi fungsi otak dari penurunan akibat penuaan.
Ini membuat brokoli menjadi pilihan cerdas untuk mendukung ketajaman daya pikir dan memori lansia. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, brokoli sebaiknya dikonsumsi dengan cara dimasak ringan, seperti dikukus atau direbus sebentar. Proses memasak yang tepat dapat mempertahankan sebagian besar kandungan vitamin dan senyawa aktif dalam brokoli. Menjadikan brokoli bagian dari menu harian lansia tidak hanya memberikan manfaat kesehatan yang luas, tetapi juga menambah variasi rasa dan tekstur pada makanan sehari-hari. Bayam adalah salah satu sayuran hijau yang sangat bernilai gizi dan memiliki banyak manfaat kesehatan, terutama bagi lansia. Dengan rasa yang ringan dan tekstur yang lembut, bayam mudah diolah dalam berbagai hidangan, mulai dari sup, tumisan, hingga jus sehat. Keistimewaan bayam terletak pada kandungan zat besi, folat, vitamin A, vitamin C, magnesium, dan berbagai antioksidan penting lainnya. Salah satu manfaat utama bayam untuk lansia adalah kandungan zat besinya yang tinggi. Zat besi berperan penting dalam pembentukan hemoglobin, komponen dalam darah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Pada lansia, risiko anemia cukup tinggi akibat penurunan fungsi tubuh dalam menyerap nutrisi. Konsumsi bayam secara rutin dapat membantu menjaga kadar zat besi tetap optimal sehingga lansia tetap bertenaga dan tidak mudah lelah. Selain zat besi, bayam juga merupakan sumber folat, vitamin B9, yang sangat penting. Folat berfungsi dalam produksi dan perbaikan DNA, serta mendukung proses pembentukan sel darah merah. Pada lansia, kecukupan folat sangat membantu dalam mencegah anemia megaloblastik, jenis anemia yang sering terjadi akibat kekurangan vitamin B, serta membantu menjaga kesehatan otak dan fungsi kognitif. Bayam dikenal juga dengan kandungan vitamin A-nya yang sangat tinggi, terutama dalam bentuk beta-karoten. Vitamin A berperan penting dalam menjaga kesehatan mata, mencegah degenerasi makula, dan mengurangi risiko kebutaan akibat usia. Bagi lansia yang mulai mengalami penurunan ketajaman penglihatan, mengonsumsi bayam secara teratur dapat menjadi langkah alami untuk mempertahankan fungsi penglihatan lebih lama. Tidak hanya itu, bayam juga mendukung kesehatan sistem pencernaan berkat kandungan serat alaminya. Serat membantu memperlancar buang air besar, mencegah sembelit, dan menjaga keseimbangan bakteri baik dalam usus. Dengan sistem pencernaan yang sehat, lansia dapat menyerap nutrisi dengan lebih efektif dan mengurangi ketidaknyamanan perut yang sering dialami akibat gangguan pencernaan. Salah satu keunggulan bayam yang sering kurang diperhatikan adalah kandungan nitrat alaminya. Nitrat dalam bayam membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah sehingga mendukung kesehatan jantung. Konsumsi bayam telah dikaitkan dengan penurunan tekanan darah dan pengurangan risiko penyakit kardiovaskular, dua masalah kesehatan yang umum menyerang kelompok usia lanjut. Selain manfaat tersebut, bayam juga memberikan perlindungan terhadap stres oksidatif melalui kandungan antioksidan seperti lutein, zeaxanthin, dan quercetin. Antioksidan ini berfungsi melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, memperlambat proses penuaan, dan mengurangi risiko penyakit degeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Dengan demikian, bayam tidak hanya memperkuat tubuh secara fisik, tetapi juga melindungi fungsi otak. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, bayam sebaiknya dikonsumsi dalam keadaan segar atau dimasak ringan agar kandungan nutrisinya tetap terjaga. Pengolahan seperti mengukus atau menumis sebentar lebih disarankan dibandingkan merebus terlalu lama. Menyisipkan bayam dalam menu harian, baik sebagai lalapan, isian omelet, atau campuran sup, merupakan langkah sederhana namun sangat efektif untuk meningkatkan kesehatan lansia secara keseluruhan. Wortel adalah salah satu sayuran akar yang paling dikenal dan banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Selain rasanya yang manis alami dan teksturnya yang renyah, wortel memiliki profil nutrisi yang luar biasa. Bagi lansia, wortel menjadi pilihan ideal karena mengandung berbagai zat gizi penting yang mendukung kesehatan di masa tua. Salah satu kandungan utama dalam wortel adalah beta-karoten
senyawa yang kemudian diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin A berperan vital dalam menjaga kesehatan mata, sebuah aspek yang sangat penting bagi lansia yang sering mengalami masalah penglihatan seperti degenerasi makula dan katarak. Mengonsumsi wortel secara teratur membantu mempertahankan ketajaman penglihatan dan melindungi mata dari kerusakan akibat penuaan. Selain berfungsi untuk kesehatan mata, vitamin A juga berperan dalam memperkuat sistem kekebalan tubuh. Lansia seringkali mengalami penurunan imunitas, sehingga mereka lebih rentan terhadap infeksi. Dengan asupan vitamin A yang cukup dari wortel, fungsi pertahanan tubuh dapat dipertahankan, membantu melawan virus, bakteri, dan mikroorganisme penyebab penyakit. Wortel juga kaya akan antioksidan lain seperti lutein dan zeaxanthin, yang bekerja melindungi tubuh dari efek buruk radikal bebas. Radikal bebas dapat menyebabkan stres oksidatif, suatu kondisi yang berkontribusi terhadap munculnya berbagai penyakit degeneratif seperti penyakit jantung, kanker, dan penurunan fungsi otak. Dengan mengonsumsi wortel, lansia dapat memperlambat proses penuaan sel dan menjaga vitalitas tubuh lebih lama. Tidak hanya itu, wortel juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Kandungan serat larut dalam wortel dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL dalam darah. Selain itu, antioksidan dalam wortel juga membantu memperkuat dinding pembuluh darah dan meningkatkan sirkulasi, sehingga mengurangi risiko tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner yang menjadi ancaman serius di usia lanjut. Selain serat dan antioksidan, wortel juga mengandung vitamin K, kalium, dan vitamin C. Vitamin K penting untuk kesehatan tulang dan pembekuan darah, sedangkan kalium membantu menjaga keseimbangan elektrolit dan tekanan darah. Vitamin C memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mendukung produksi kolagen, yang penting untuk kesehatan kulit dan pembuluh darah. Salah satu keuntungan lain dari wortel adalah fleksibilitas dalam penyajian. Wortel dapat dikonsumsi mentah sebagai camilan sehat, diparut dalam salad, dimasak dalam sup, dipanggang, atau bahkan dijadikan jus segar. Dengan begitu banyak cara penyajian, lansia tidak akan bosan dan tetap dapat menikmati manfaat gizinya secara maksimal. Untuk menjaga kandungan nutrisi wortel, sebaiknya proses pengolahannya tidak terlalu lama atau dengan suhu yang terlalu tinggi. Mengukus ringan atau memanggang dengan suhu moderat adalah pilihan terbaik. Menambahkan wortel dalam menu harian lansia adalah langkah cerdas untuk mendukung kesehatan mata, jantung, dan sistem kekebalan tubuh secara alami dan menyenangkan. Kubis adalah salah satu sayuran populer yang kaya akan vitamin C, vitamin K, serat, dan antioksidan. Dalam keadaan segar, kubis menawarkan berbagai manfaat kesehatan, termasuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dan membantu proses detoksifikasi alami. Namun, ketika dikonsumsi mentah dalam jumlah besar, kubis juga memiliki potensi risiko, terutama bagi lansia yang memiliki sistem pencernaan atau kondisi medis yang lebih sensitif. Salah satu efek samping utama dari konsumsi kubis mentah adalah masalah pencernaan. Kubis mengandung senyawa kompleks seperti raffinose, sejenis gula yang sulit dicerna oleh tubuh manusia. Akibatnya, bakteri di usus besar akan memfermentasi gula ini, menghasilkan gas yang dapat menyebabkan perut kembung, rasa tidak nyaman, dan bahkan nyeri pada beberapa lansia. Gangguan pencernaan seperti kembung dan produksi gas berlebih dapat menjadi sangat mengganggu bagi lansia, yang mungkin sudah memiliki kondisi usus yang lebih lambat bekerja akibat usia. Selain rasa tidak nyaman, gas berlebih juga dapat memperburuk kondisi medis tertentu seperti hernia, reflux asam, atau irritable bowel syndrome, IBS, yang lebih sering terjadi pada populasi lanjut usia. Selain masalah pencernaan, kubis mentah juga mengandung zat alami yang disebut goitrogen. Goitrogen adalah senyawa yang dapat menghambat penyerapan yodium di kelenjar tiroid. Yodium sangat penting untuk produksi hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Ketika hormon ini terganggu, dapat menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid
gondok, atau memperburuk hipotiroidisme, terutama pada individu yang sudah memiliki masalah tiroid sebelumnya. Bagi lansia yang memiliki riwayat gangguan tiroid atau kadar, yodium rendah, konsumsi kubis mentah dalam jumlah besar sebaiknya dihindari. Gangguan pada tiroid dapat menyebabkan berbagai komplikasi kesehatan serius seperti kelelahan ekstrim, penambahan berat badan, depresi, dan gangguan jantung. Oleh karena itu, penting untuk mengontrol jumlah kubis mentah yang dikonsumsi dan mempertimbangkan pengolahan tertentu untuk mengurangi risiko ini. Mengolah kubis dengan cara memasak, seperti mengukus atau merebus, dapat membantu menurunkan kadar goitrogen di dalamnya. Proses pemanasan memecah sebagian besar senyawa ini sehingga kubis menjadi lebih aman untuk dikonsumsi, terutama bagi lansia yang memiliki sensitivitas terhadap gangguan tiroid atau masalah pencernaan. Dengan memasak kubis, kita tetap bisa mendapatkan manfaat gizinya tanpa membahayakan kesehatan. Meskipun konsumsi kubis mentah dalam jumlah kecil umumnya aman bagi sebagian besar orang, lansia perlu lebih berhati-hati. Penting juga untuk memperhatikan respons tubuh setelah mengonsumsi makanan tertentu. Jika setelah makan kubis mentah muncul keluhan seperti kembung berat atau rasa tidak nyaman di leher, tanda-tanda tiroid terganggu, sebaiknya segera konsultasi dengan tenaga medis. Sebagai alternatif, lansia masih bisa menikmati kubis dengan cara yang lebih aman, misalnya dengan membuat sup kubis, kubis kukus, atau tumis kubis ringan. Dengan pemilihan metode pengolahan yang tepat, kubis tetap bisa menjadi bagian dari pola makan sehat lansia tanpa risiko efek samping yang merugikan. Keseimbangan dan variasi dalam konsumsi sayuran tetap menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan di usia lanjut. Terong adalah sayuran yang sering digunakan dalam berbagai masakan tradisional, dikenal dengan teksturnya yang lembut dan rasa sedikit pahit. Di balik manfaat nutrisinya, terong juga mengandung solanin, yaitu senyawa alami yang dapat bersifat toksik jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Bagi lansia, konsumsi terong perlu mendapat perhatian khusus, terutama bila dikaitkan dengan kondisi kesehatan tertentu. Solanin dalam terong, meskipun jumlahnya relatif kecil dibandingkan tanaman lain seperti kentang mentah, dapat memicu gangguan pencernaan pada sebagian individu. Gejala yang mungkin timbul termasuk rasa mual, muntah, sakit perut, dan diare ringan. Lansia, yang sistem pencernaannya sudah cenderung lebih lemah akibat proses penuaan, berisiko lebih tinggi mengalami ketidaknyamanan, ini jika mengonsumsi terong dalam jumlah besar atau kurang matang. Selain masalah pencernaan, konsumsi terong juga perlu diperhatikan bagi lansia yang menderita penyakit radang sendi seperti artritis. Solanin diketahui dapat memperburuk gejala inflamasi pada sendi bagi sebagian orang yang sensitif. Meski penelitian tentang ini masih berkembang, banyak ahli menyarankan untuk mengurangi konsumsi sayuran dari keluarga nightshade seperti terong jika terjadi peningkatan nyeri atau kekakuan sendi. Meskipun begitu, bukan berarti lansia harus sepenuhnya menghindari terong. Dalam jumlah moderat dan dengan metode memasak yang tepat, seperti memanggang, mengukus, atau menumis, kadar solanin dalam terong dapat dikurangi secara signifikan. Terong tetap dapat menjadi sumber serat dan antioksidan yang baik untuk kesehatan jantung dan pengendalian kadar gula darah, jika dikonsumsi secara bijak. Sementara itu, daun singkong adalah bahan makanan populer di berbagai budaya. Dikenal kaya akan serat, vitamin, dan mineral. Namun, bahaya tersembunyi dalam daun singkong terletak pada kandungan glikosida sianogenik, senyawa yang dapat melepaskan sianida jika tidak diolah dengan benar. Bagi lansia yang sistem detoksifikasi tubuhnya tidak sekuat saat muda, ini dapat menjadi ancaman serius. Keracunan sianida dari daun singkong bisa menyebabkan berbagai gejala, mulai dari pusing, muntah, sesak napas, hingga dalam kasus parah, kerusakan organ dan kematian. Lansia dengan sistem pencernaan yang lebih sensitif sangat rentan terhadap efek ini, bahkan dari jumlah sianida yang mungkin dianggap kecil untuk orang dewasa muda yang sehat. Oleh sebab itu, kehati-hatian dalam pengolahan menjadi hal mutlak untuk
Menghilangkan kandungan sianida, daun singkong harus diolah dengan benar, yakni direbus dalam air mendidih selama beberapa menit dan membuang air rebusannya. Proses ini membantu mengurangi kadar sianida hingga level aman. Namun meski sudah diolah, lansia disarankan untuk mengonsumsi daun singkong dalam porsi kecil dan tidak terlalu sering, untuk menghindari akumulasi zat berbahaya dalam tubuh. Secara keseluruhan, baik terong maupun daun singkong dapat tetap dinikmati oleh lansia dengan catatan bahwa pengolahan dan porsinya harus diperhatikan dengan sangat ketat. Mengedepankan variasi dalam pola makan, mengutamakan metode memasak yang aman, dan memahami risiko dari setiap jenis makanan adalah kunci menjaga kesehatan lansia tetap optimal di usia senja.